Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati kepada Ibu dosen Era Octaviona MPD sebagai dosen pengampu mata kuliah Teknologi Informasi Pembelajaran. Yang saya muliakan kepada teman-teman sekalian yang berbahagia. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita nikmat sehat jasmani maupun rohani sehingga kita bisa berkumpul atau bisa berkuliah di siang hari ini dengan keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Kedua kalinya tak lupa saya ucapkan ke atas keharibaan Nabi besar kita, Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliaulah satu-satunya Nabi yang telah membawa umat Islam dari zaman jahiliyah menuju zaman mahiriyah, yakni agama Islam. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, saya di sini sebagai moderator perwakilan dari kelompok 4 akan mempresentasikan atau memaparkan dari diskusi kelompok 4. Tapi sebelumnya saya akan memperkenalkan personil dari kelompok 4 terlebih dahulu. Saya sendiri Rizky Kurniawan sebagai moderator dan pemateri 1, dan teman saya Nabil Dito Prasetyo sebagai pemateri 2, dan ada teman saya yaitu Indah Nur Azizah sebagai pemateri 3, dan ada Lismawati sebagai pemateri 4. Mungkin pengertian teknologi. Pengertian teknologi menurut Dr. Denny Kurniawan, MPD. Teknologi berasal dari bahasa Yunani yaitu teknologia, berdasarkan Kamus Webster. Artinya, mengolah sesuatu secara sistematis atau teratur. Dan tekno berarti dasar dari istilah teknologi, keterampilan, ilmu atau keahlian, kemampuan pengetahuan. Dan dapat kita simpulkan, teknologi merupakan sebuah metode mudah yang dipakai guna membentuk sesuatu yang bermanfaat dan mampu dipakai secara berulang kali. Teknologi juga bukan hanya berupa bahan baku, tetapi ia juga berupa karya ilmiah yang berperan dalam bidang pendidikan dan kehidupan sehari-hari. Ilmu pengetahuan ini ditransformasikan ke dalam produk, jasa, dan struktur organisasi. Selanjutnya, hakikat teknologi. Teknologi informasi merupakan teknologi yang digunakan untuk proses data, memperoleh berita atau informasi. Teknologi informasi juga berperan penting untuk kehidupan manusia karena dapat memberikan informasi melalui teknologi aplikasi yang dapat memudahkan manusia untuk memperoleh informasi seperti tentang kesehatan, berita, rekreasi, dan juga kemudahan dalam kegiatan lain seperti bisnis, sains, perdagangan, dan lainnya. Mungkin cukup itu saja dan saya kembalikan kepada moderator. Kemudian pengertian komunikasi. Komunikasi merupakan teknik penyampaian suatu pesan oleh seseorang kepada orang lain guna memberikan pengetahuan baik secara langsung atau disebut primer, komunikasi tatap muka, maupun secara tidak langsung atau disebut sekunder, komunikasi melalui media. Kemudian ada 3 hal penting dalam penyampaian informasi. Yang pertama, encoder penyandi, kemudian sinyal, kemudian decoder penerima sandi. Kemudian pengertian teknologi informasi dan komunikasi. Hakikatnya, teknologi informasi dan komunikasi dapat digambarkan sebagai ilmu yang diperlukan untuk mengelola informasi agar dapat dicari dengan mudah dan akurat. Isi pengetahuan ini dapat berupa teknik dan prosedur untuk penyimpanan informasi yang efisien dan efektif. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis informasi. Nah, berbagai macam jenis-jenis informasi itu ada 6. Yang pertama adalah absolute information,
yaitu informasi yang disediakan dengan suatu jaminan dan tidak membutuhkan penjelasan lebih lanjut. Yang kedua adalah substitutional information, yaitu jenis peristiwa informasi dijadikan informasi kembali. Yang ketiga adalah philosophic information, yaitu jenis informasi yang berkaitan dengan konsep-konsep lalu menyambungkan informasi pada pengetahuan dan kebijakan. Yang selanjutnya adalah subjective information, yaitu jenis informasi yang berkaitan dengan perasaan dan emosi manusia. Dan yang selanjutnya adalah objective information, yaitu informasi yang merujuk kepada sifat logis informasi tertentu. Dan yang terakhir adalah cultural information, informasi yang menekankan pada dimensi kultural. Dan selanjutnya saya akan memaparkan tentang komponen-komponen informasi. Komponen-komponen informasi ini banyak bermacam-macam. Yang pertama itu adalah komponen inti. Bersumber dari informasi pada tingkatan versi pertama, sebuah metode manajemen data yang seringkali dipaparkan oleh orang pertama. Yang kedua adalah batangnya atau badannya, dari informasi yang disediakan dan perlu pendukung supaya informasi pertama atau inti bisa dimengerti dengan rinci. Contohnya itu headline pada surat kabar, tujuannya itu untuk memperjelas, maka pembaca harus membaca informasi selanjutnya. Yang selanjutnya adalah bagian informasi. Diperoleh dari delegasi informasi, wujudnya biasanya seperti pengayaan pengetahuan. Nah, penempatannya ini sekedar pelengkap informasi yang sudah ada. Yang selanjutnya ada informasi yang bersifat semi mikro, tetapi kehadirannya penting. Maka untuk ke depan informasi ini akan mengglobal dan menjadi incaran orang. Misalnya informasi tentang multiped inteligensi, kurikulum masa depan, pembelajaran abad ke-21 dan lain sebagainya. Dan yang terakhir adalah informasi yang terkait ini sebagai pelindung untuk memaparkan kondisi dan situasi kala informasi itu muncul ke permukaan, seperti informasi tentang perkiraan cuaca. Tujuan mata pelajaran Teknologi Informasi dan Komunikasi. Yang pertama, mempelajari serta mentelateni informasi dan komunikasi. Yang kedua, meningkatkan keterampilan dalam memanfaatkan teknologi informasi komunikasi. Yang ketiga, meningkatkan sikap kritis, kreatif, apresiatif, dan mandiri dalam pemakaian aplikasi teknologi informasi dan komunikasi. Dan yang keempat, menghargai karya cipta di bidang teknologi dan informasi. Sejarah perkembangan teknologi informasi. Masa prasejarah tahun 3000 sebelum Masehi. Di zaman prasejarah, manusia purba menyampaikan informasi pada dinding-dinding gua, yang manusia purba mengisahkan tentang berburu dan hewan buruannya. Yang kedua, di masa sejarah. Di masa sejarah ini dimulai dari tahun 3000 sebelum Masehi hingga sampai 1400 Masehi. Di masa sejarah, teknologi informasi berkembang lebih bagus. Informasi yang dituangkan pada dinding gua masih dilakukan, tetapi lebih berkembang lagi. Caranya menggunakan simbol. Misalnya dalam bahasa kehidupan bangsa Sumeria yang menggunakan alfabet piktograf pada era 3000 sebelum Masehi. Lalu periode 2900 sebelum Masehi timbul alfabet hieroglif yang bangsa Mesir antik. Dan yang terakhir di masa modern dari tahun 1400 Masehi hingga kini. Pada masa terbaru teknologi komunikasi sudah memungkinkan informasi sanggup menyebar sangat luas. Di masa ini ditemukan koran, telegraf, telepon, mesin ketik,
radio, televisi, sampai internet yang memudahkan orang berkomunikasi sekaligus mengungkapkan informasi dengan lebih cepat. Baik, mungkin hanya itu saja yang dapat kelompok 4 paparkan dan jelaskan. Apabila di dalamnya ada kesalahan kata ataupun bahasa, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan kepada Allah kami mohon ampun. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.